Baik, hari ini kita akan praktikum membuat video animasi kartun sederhana menggunakan aplikasi Animaker. Ya, pada kenapa menggunakan Animaker? Karena satu, Animaker itu gratis dan mudah digunakan, lalu juga tidak membutuhkan komputer yang canggih, jadi cukup menggunakan komputer yang sederhana, komputer yang terkoneksi dengan internet pada intinya. Ya, sehingga kita tidak perlu install apa-apa, tidak perlu eh, ini apa namanya, tidak perlu eh, komputer yang canggih, itu komputer untuk editing animasi enggak. Kita pakai komputer biasa pun bisa di rumah. Oke, ini sudah masuk, situsnya adalah animaker.com. Ya, nanti teman-teman kalau mau bikin ini baru sign up ya. Tapi ini karena saya sudah punya akunnya, saya tinggal login. Nah, kelebihannya Animaker ini kemarin tadi di kelas sebelumnya ada yang pernah pakai Powtoon katanya. Powtoon itu jarak editingnya itu terbatas ya, hanya 3 hari. Tapi kalau Animaker itu kita mau buka sekarang pun masih ada ininya videonya. Jadi ini ya kurang lebihnya di sini ya, saya jelaskan dulu. Nah, ini my project artinya adalah video-video yang pernah saya buat ya. Jadi ini ada video tentang COVID-19. Belum jadi videonya dan saya tidak teruskan lagi. Ini saya bikinnya tahun 2019. 2020, sorry, 2020 bulan Februari kayaknya, awal-awal COVID saya mau bikin project video tapi akhirnya males ya namanya. Ini ya susah ya ngelawan rasa malas itu. Oke, ini ya masih bisa diedit sampai sekarang. Jadi teman-teman yang sudah punya akun Animaker tidak perlu khawatir eh, videonya hilang. Ya, masih tersimpan tahun 2020 ini. Ini ya, saya jelaskan dulu fitur yang ada di sini. Ada fitur create untuk membuat video baru gitu ya. Lalu ada dashboard, ini tampilan awal. Ada my project, video yang sudah saya buat atau yang sudah tersimpan di Animaker ini. Ada share with me, itu adalah video-video yang sistemnya projectnya keroyokan. Ya, jadi misalnya saya mau bikin video tapi mau nambahin di Z atau di Anissa bareng, nah nanti tinggal tambahkan emailnya di sini, nanti bisa ngeditnya bareng-bareng secara online, real time ya. Jadi kalau saya hapus di sini, maka di komputernya di Z atau komputernya di Anissa nanti langsung terhapus juga. Gitu, real time ya, tidak perlu nunggu cepet dong kerjain, aku mau ngedit nih, nggak perlu seperti itu, tapi bisa dikerjain bareng-bareng secara keroyokan. Gitu ya, share with me. Terus ada kurang lebih itu ya. Yang kita nanti langsung ke dashboard ini atau boleh create langsung boleh. Ya, bentar. Nah, kalau ini kan dashboard. Nah, dashboard ini ada pilihan untuk eh, beberapa menunya. Bentar. Nah, ini saya ingin dulu. Susah ini. Ya, dashboard misalnya untuk membuat project ada horizontal video, ini 16:9 ini untuk resolusi di YouTube biasanya ya, video YouTube kurang lebih segini. Nah, ada yang vertical video. Jadi ini yang sifatnya portrait ya, atau mungkin yang video Instagram yang sifatnya kotak. Ini pakai square video gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung, aduh saya nggak bisa nih bikin dari awal, saya nggak ada ide, bisa pakai template yang sudah ada di sini. Ya, nanti tinggal diganti-ganti orangnya, diganti-ganti ceweknya ini bisa ya, diganti diubah, tulisannya diubah, atau mau pakai logo kampus ditambah boleh. Ya, ini template yang sudah ada, macam-macam ya. Terus ada video ads, ya video ads ini untuk iklan, ya kurang lebih seperti ini iklannya. Nanti teman-teman bisa play, nanti bisa lihat sendiri contoh iklannya seperti apa. Atau mau tanda kutip mau menyontek dari konsepnya ini bisa. Ya, lalu ada itu aja sih yang biasanya yang bagus ya. Ada kartun video sama video ads sama paling ini Instagram, untuk yang Instagram. Ya, nanti saya contohkan play ya misalnya ya. Cuman mohon maaf kalau pas di play agak lambat karena koneksi internet saya sepertinya tidak terlalu bagus. Nah, loading ya. Jadi ini bisa jadikan bahan apa namanya, inspirasi ya. Nah seperti ini kurang lebih. Ada 2 scene ya. Kita play ya scene-nya, scene Salabim. Oke.
Nah, seperti ini video untuk Instagram. Masih loading ya, mohon maaf ya. Koneksinya begitulah ya. Sambil menunggu mungkin, oh ya ini udah jalan. Belum. Mana ini? Mana sih? Ya itu ya. Sambil menunggu saya mau buka yang lain ini. Itu lama. Nah, seperti ini tampilan videonya. Ini agak slow motion, bukan komputernya yang lemot, bukan zoomnya yang lemot, tapi koneksi internetnya yang lambat. Nah, jadi namanya aplikasi online itu sangat-sangat membutuhkan koneksi internet yang baik. Gratis ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini animasinya. Ya. Semua ini tinggal drag and drop saja, tinggal apa namanya klik, tinggal pencet gitu, tinggal ubah animasinya dan nanti saya jelaskan. Itu ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Nanti silakan dicoba sendiri di komputernya masing-masing. Ya, ini mohon maaf sekali contohnya tidak bisa mewakili ini ya. Oke, kita buat ya videonya. Pertama-tama kita pilih dulu mau yang seperti apa bentuknya. Saya biasanya buatnya yang horizontal video ya, karena ini untuk YouTube, untuk lain-lain ya. Lalu pilih yang blank, ini untuk memunculkan kanvas kosong. Ya, pilih yang blank ini aja, cukup. Ya, ini akan loading. Nah, ini ya sangat-sangat membutuhkan koneksi internet. Nah, ini sudah muncul kanvasnya. Ya, kanvasnya. Bentar, saya gedekan dulu. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, aduh, bentar. Yang pertama ini di sini ada seperti Canva kan. Tadi kan saya tanya ya, udah pernah pakai Canva belum teman-teman? Sudah pernah pakai. Artinya di sini ada tombol-tombol apa namanya benda-benda yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini, aplikasi Animaker ini. Ya, mau ada nanti saya jelaskan lebih detail ya, mau ada orang, mau ada gunung, background dan lain-lain. Ya. Lalu di pojok kiri ini ada judul videonya apa. Sebaiknya diganti langsung ya di awal ya. Misalnya video, aduh, video contoh ini misalnya. Ya, video contoh. Jadi ini adalah judul video adalah video contoh begitu. Lalu di sini ada kanvasnya yang ini, yang di sini kanvas di mana kita menuangkan menuangkan apa-apa yang mau kita animasikan ada di sini. Lalu yang di bawah, sini paling bawah ada timeline. Ya, timeline itu garis waktu. Ya, ini mewakili 1 detik, 1 detik, 2 detik, 3, 4, 5 sampai bisa panjang videonya ya, tergantung dari apakah teman-teman capek atau enggak ngeditnya. Tadi saya ngedit 2 menit itu udah lumayan ya, bosan juga. Ya. Lalu di kanannya ini ya ada scene ya. Scene itu seperti apa ya, semacam bagian-bagian ya. Misalnya scene 1 itu nanti apa backgroundnya atau latarnya adalah di dalam ruangan. Nanti scene 2 orang itu keluar ruangan, berarti scene 2-nya ada di luar gitu. Atau scene 3 nanti orang itu ke perpus gitu misalnya ya. Jadi scene ini bisa berubah-ubah atau diganti-ganti atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Ya, scene itu menjadi apa fragmen video. Nanti durasi dari scene bisa diganti. Kalau ini secara default durasi satu scene adalah 10 detik. Ya, nanti bisa diganti jadi mau 15 detik, mau 10 detik dan lain-lain. Gitu ya. Nanti bisa digantinya di sini. Di detikannya ini. Itu ya. Nah, saya yang pertama ini sudah jelas yang di kiri, yang di atas, yang di bawah timeline sama yang di kanan scene. Ya, saya jelaskan yang pertama ini dulu ya, apa benda-benda atau preset kali apa ya namanya ya, hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam Animaker ini. Yang pertama kita bisa search dulu, yang paling atas ini search mau masukkan
properties apa aja bisa, aset, oh aset namanya ya, bisa memasukkan aset apa saja, misalnya saya mau memasukkan gambar sekolah misalnya, atau buku, atau school, boleh ya, school, gedung sekolah misalnya, tinggal di search aja. Nah, ini kan ada nih pilihannya ya, macam-macamnya. Biasanya yang ada logo bintang, artinya itu yang berbayar. Jadi hilangkan lagi. Jangan menggunakan apa apa sih tadi namanya, please, apa sih tadi namanya, properties, apa sih namanya? Ntar saya lupa. Benda itulah apa ya namanya, saya lupa tadi. Ya, jadi pilih yang tidak ada logo bintang seperti ini. Lihat ya, ada logo bintang ya, jangan dipakai. Jadi saya menambahkan gedung, ya pencet aja. Nah, ini udah jadi gedung sekolah. Nah, misalnya gedung sekolahnya itu mau muncul gitu ya, nongol kan biasanya di awal itu kertas kosong, terus gedung sekolahnya loncat, terus ada jalan memanjang, terus ada pohon twing 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 gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya, bayangan saya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ngerti maksud saya ya. Nah, gedung sekolahnya ini ya diklik, lalu kita tambahkan animasi ya. Ini kayaknya Smart Move ini kayaknya. Ntar saya lihat dulu. Oh ya benar, Smart Move. Ya, pencet. Nah, nanti dia akan muncul pilihannya apa saja. Apakah bergeser seperti ini, nah, atau yang lain. Nah, ini kebetulan masih loading ya. Macam-macam pilihannya, ada mantul, ada ke kiri, ada muter-muter gitu ya. Nanti bisa mau digeser, oh bisa terlalu jauh, mungkin dari sini ya, atau mungkin dari luar ya bisa ya. Duduk, bentar. Saya geser ininya. Ini ya. Nah, bentuknya bisa macam-macam, atau bisa saya nggak tahu ini cara gesernya gimana ini. Ya, intinya bisa digeser keluar dari jalur intinya. Ya, intinya adalah nanti sekolahnya bakalan nongol dari luar, terus seperti ini mungkin ya. Dari luar sekolahnya, terus nanti dia nongol ke dalam. Ya, bentar. Nah, ya, intinya dari luar. Dari luar sekolahnya dia akan nongol ke dalam frame. Ya, ini kan di luar frame ya ini ya. Di luar frame, nanti bisa ditarik ke sini misalnya, mulai awalnya, di akhir akan muncul di pojok sini. Nah, kalau lebih sekolahnya begitu nanti. Ya, kalau mohon maaf ini agak-agak loading-loading gimana gitu ya. Loading-loading nggak tahu diri. Nah, ini harusnya ada, nah ini dia pilihannya ya. Ini baru keluar. Ada left to right, ada mengotak muter-muter kotak begini, ya sekolahnya muter-muter gini, apa seperti kena angin ini ya, angin topan ya. Ada yang begini. Oh kalau ini berbayar ya, kalau ada bintang artinya berbayar. Ada yang seperti ini, sesuai kebutuhan saja ya. Ada begini, ada yang ini nih. Nah, seperti itu di sini atau bom simbol. Hanya pakai yang ball drop saja. Nanti saya pindahkan sekolahnya ke sini. Dikecilin sekolahnya bisa ya, size-nya dikecilkan, gede kecil bisa. Tinggal ditarik saja. Oke, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika di play, nah itu apa ini ya? Sini kali. Ya begitu ya kurang lebih ya. Jadi si contohnya norak sekali. Nah, ini.
gitu ya. Nanti ada jalan juga, jalan raya gitu ya. Coba saya cari lagi presetnya, propertinya street misalnya. Jadi semuanya ini gratis ya. Tinggal pilih-pilih yang tidak ada tanda bintangnya. Ada nggak ini? Street, nggak ada. Road mungkin ya. Nah ini ada nomor jalan. Ya, nanti mobil juga bisa. Kalau mobil cari-cari yang tidak ada hijau-hijaunya begini ya. Kita pakai mobil seadanya saja, secukupnya mobilnya. Nah, seperti ini ya. Ya meskipun tidak tidak ini banget, tapi setidaknya kreativitas lah ya. Jadi dengan adanya keterbatasan kita jadi lebih kreatif. Ya, ini sambil cerita sedikit, teman-teman tahu Twitter ya, Twitter kan ada keterbatasan ya, 140 karakter. Tapi itu tidak menghentikan orang-orang untuk menggunakan Twitter tersebut sebagai media sosial. Ya, contohnya yang paling ini tuh Twitter digunakan untuk sarana apa ngelawak atau bikin lelucon. Ya kan kebayang kita harus menyampaikan lelucon tapi hanya 140 kata, 140 karakter. Itu kan perlu teknik yang dipikirin baik-baik ya. Nah, itu adalah contoh keterbatasan di Twitter tapi jadi hal yang baik. Atau mungkin di Instagram ya. Zaman dulu Instagram itu belum ada namanya video sampai 1 menit. Video maksimal di Instagram itu kalau nggak salah 18 detik apa 15 detik apa 20 detik. Tapi melalui video Instagram tersebut orang-orang itu tetap pengen sharing, misalnya dia pengen liburan, lagi liburan gitu ya, bikin video 15 detik tapi bisa menggambarkan keseluruhan isi liburannya. Nah, itulah namanya keterbatasan menimbulkan kreativitas baru. Ya, sehingga Instagram tersebut atau Twitter tersebut menjadi sebuah media sosial yang unik, yang punya ciri khas, tapi tetap bisa dipakai orang untuk berkreasi. Sama juga di sini, meskipun serba terbatas, serba gratis, gambarnya nggak nyambung misalnya seperti ini. Nah ini ya, gambarnya nggak nyambung, tapi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini dengan baik ya, meskipun sederhana. Nah seperti ini misalnya, ini saya kita lihat ya, nah kan jalannya seperti ini misalnya. Ya, saya mohon maaf tidak ada ide, nah saya seperti ini. Nih, gitu ya. Nanti setelah di ini kan dianimasikan, nah, lebih begitu ya. Itu untuk preset ya, untuk preset. Untuk apa sih namanya ini? Itulah ya untuk search itu aset ya, preset lagi aset untuk menambahkan aset. Jadi asetnya bisa searching di sini. Lalu di sini ada video ya, gambar video yang sudah jadi mau dimasukkan boleh ya. Gambar apa namanya? Template video yang sudah jadi. Teman-teman mau ambil misalnya atau mau diubah sedikit bisa ya. Kalau bikin sendiri kan tidak ada ide, tapi kalau mau mengubah biasanya edit gampang. Ya tinggal diganti apa dan lain-lain. Lalu ada orang di sini. Nah, ini orang menambahkan ini orang apa namanya? Animasi orang tadi yang tadi di awal yang dada atau apa. Nah, kita pilih orangnya mau yang mana? Ya. Ini misalnya John Wick ada ya. Siapa lagi anak kecil tapi anak kecilnya bayar. Pakai yang gratis-gratis saja ya, meskipun gratis tapi ya setidaknya inilah ya. Yang penting bisa ini macan mungkin mau atau apa. Saya cari contoh dulu yang gampang deh ya. Yang ini deh orang cewek ini ya. Nah, si cewek ini nanti bisa diberikan animasi. Nah, diberikan action, misalnya dia mau dadah-dadah, mau apa, mau nangis-nangis, mau apa gitu ya. Semuanya bisa dikreasikan. Misalnya mau berdiri atau mau ngomong begitu, ya, dia bisa nanti animasinya langsung. Ya, ini ngomongnya tangannya di kiri. Kalau mau ngomong tangannya di kanan, tinggal flip saja. Ya, nah di flip tangannya di kanan.
yang ngomongnya di kanan. Kalau mau di flip lagi kiri bisa. Ah, ini ya. Ini kalau tipe Spider-Man saya mau nempelnya di tembok di atas. Nah, seperti ini. Dia mau menjelaskan bahaya berlalu lintas gitu misalnya. Ya, nah ini nggak tahu idenya nggak jelas ya. Pokoknya gitu. Ya, pilih terus nanti mau ditambahkan audio voice over juga bisa. Teman-teman langsung rekaman di sini. Mau ganti tone kulitnya ya, change color kulitnya bisa, bajunya mau diganti mau diapain bisa ya, skin, eye, hair, mouth, eyebrow dan lain-lain ya. Mau hairnya mau diganti memang ya, memang warna kulit warna rambut ya, ya diganti bisa. Atau mau gerakan yang lain, mau menangis bisa ya. Ekspresinya macam-macam ya, ini macam-macam ekspresi, teman-teman pilih sendiri sesuai kebutuhan. Dan ke bawah ini ada banyak sebenarnya, cuman ini remote ya, klien ini ya mau apa ya. Nah, mau menjelaskan misalnya, atau misalnya nggak mau kakinya kelihatan ya gedein aja, nah seperti ini kan. Gini ya. Nah, nanti kan kelihatan ininya saja, apa, foto close up apa dari bawah ini sampai kepala aja, kakinya nggak kelihatan gitu itu ya. Ini terkait dengan video ininya, nanti pilih diganti-ganti boleh ya. Terus ada juga berbagai macam hal selain manusia ya. Ada komputer, ada kalender, apapun ya bisa di searching di sini. Properties ya, peralatan penunjang ibaratnya ya, sarana prasarana, mau apa misalnya, mau ada apa ya misalnya, ini misalnya ini di sini. Saya nggak kreatif orangnya. Pokoknya begitulah ya, yang penting teman-teman ngerti lah ininya. Nah, seperti ini. Nanti di flip saja. Dia menjelaskan tentang apa yang ada di layar. Kan ini, wah Pak, kepalanya ketutupan layar Pak, gitu kan ya, bisa terjadi ya seperti ini. Nah, nanti bisa diatur layer ya, layer namanya. Kalau di apa namanya? Kalau di Microsoft Word itu kan ada namanya send to back ya, send backwards gitu ya. Jadi tumpukannya akan diubah urutannya. Kalau ini kan tumpukannya si orang dulu baru si layar. Nah, kita ubah tumpukannya ini, tinggal diklik layarnya atau orangnya juga boleh. Nanti pilih di sini, nah ini arrangementnya ini diturunin aja. Nah, ya, atau mau balikin lagi, ya ini palanya ketutup. Itu ya. Nah, ini seperti ini. Dia berarti menjelaskan nanti. Gitu. Kita lihat videonya seperti apa. Ini jadi dua hal yang berbeda ya. Nah, halo, saya menjelaskan tentang bahaya nongkrong di tengah jalan gitu misalnya. Ya, nanti macam-macam di sini. Terus ada tulisan. Nah, huruf T ini tulisan ya. Nanti teman-teman mau apa, mau bikin tulisan apa juga bisa. Ya, lalu ada background. Nah, background ini adalah apa namanya? Gambar sebagai latar belakang gitu. Ya, nanti bisa pilih misalnya alam mau apa, nanti pilih saja kategorinya ya, office misalnya, perkantoran atau di rumah. Nanti kalau di ini pilih klik aja rumah, nanti akan kelihatan background rumah yang pakainya yang gratis aja ya. Misalnya begini tinggal klik. Nah, nanti di kamar mandi ya, ada kamar mandi lagi jelasin PowerPoint. Kita mau ganti. Nah, di mana ini? Di ruang tamu ya. Atau mau di mana ini? Di kebun. Garasi ya, garasi kayaknya. Atau mau di kebun. Nah, kebun bisa. Ya, ini background. Udah banyak nih gratis-gratis, tidak usah khawatir.
Ya, tidak usah ragu, tidak usah cemas. Semuanya gratis, bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Ya, jadi jangan jangan jadikan batasan diri kalian. Saya pengen bikin video animasi, tapi saya nggak punya komputer. Ya pakai Animaker. Salah satunya ya. Mungkin yang lain juga boleh pakai yang software-software yang lain. Atau saya pengen bikin animasi, pengen bikin edukasi tentang cuci tangan, tapi saya tidak nggak bisa bikin animasi. Ya bisa pakai Animaker ini. Ya nggak bisa bikin animasi, tidak bisa menggambar, tapi punya ide di kepala. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk teman-teman berhenti berkarya. Ya gitu ya. Lalu ada itu background, lalu ada gambar ya, image. Nah kalau teman-teman, oh saya punya gambar sendiri Pak, saya pengen masukin gambar kayak tadi ya, gambar hepatitis, itu saya dapatkan dari Google ya. Dari Google saya download dulu gambarnya ya, kemungkinan kan saya mau namain gambar hepatitis, di sini ada nggak ya gitu. Nah, adanya seperti ini gambarnya. Apakah ini teman-teman bisa mewakili ini atau oh ini kayaknya bagus pakai ini aja boleh. Ya, atau download gambar dari Google terus diupload sendiri gambarnya boleh. Ya, caranya adalah di gambar tadi mana ya? Ini saya close dulu. Ini ya di tanda panah atas ini. Ya, tanda panah atas ini diupload gambarnya. Nah, kebetulan saya dulu pernah upload gambar ini COVID, virus COVID. Ya, gitu. Tinggal klik aja. Nah, muncul nih gambar virus COVID-nya. Ya, usahakan ini tips dari saya, usahakan gambarnya itu adalah PNG formatnya. Ya, kenapa? Karena PNG itu kan tidak punya background putih ya. Takutnya kalau teman-teman upload JPG, gambar putih apa background putihnya itu kelihatan. Jadi kan jadi kotak begitu gambarnya nggak asik ya. Kalau gambarnya PNG ya bisa tembus pandang seperti ini. Nah, ini gambar virus COVID cerita. Jadi dulu ini karya almarhum Bapak Afif ya, dosen kita. Beliau waktu itu mau bikin edukasi tentang COVID awal-awal ya. Saya bikin videonya, Pak Afif ini bikin apa namanya? Aduh apa lagi namanya? Preset ya, apa sih namanya? Ya itulah ya, bikin bikin bendanya ini, COVID-nya ini. Cuman waktu itu saya males-malesan, akhirnya tidak jadi, tidak selesai-selesai videonya. Jadi saya hapus aja kali ya, gambar mobil ini sungguh sangat mengganggu. Ya, masa di rumah ada gedung. Ya gini ya, nggak gambar COVID. Pengen gambar COVID-nya ada banyak, bisa ya. Kita copy, terus paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah ini gambar COVID jadi banyak. Ada yang kecil gitu ya. Terus ada yang di mana. Nah ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah sesuai kreativitas. Kemudian begini dulu ya. Bikin-bikin dulu. Taruh-taruh dulu nanti. Baru diedit-edit. Ya, taruh di mana ceritanya COVID-nya. Oh, COVID telah menyerang manusia gitu. Ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu bisa nambahkan video juga, ya. Jadi bisa menambahkan video dari sini presetnya atau dari upload video. Saya coba upload video ya. Saya upload video. Mana ini? Nggak bisa nih, diklik. Ya nanti intinya klik upload video. Saya nggak tahu ini apa karena saya bukannya di Safari ini nggak jalan. Ya nanti tinggal upload videonya dengan klik tombol ini. Sama seperti upload gambar. Kalau upload gambar, klik tombol, terus klik upload. Cuman di saya nggak jalan ini. Kenapa ya? Oke, saya pindah dulu ya ke Google Chrome. Sebenarnya di Safari nggak support. Intinya adalah ketika teman-teman sudah memasukkan ini, jangan takut ketika koneksi terputus atau ke close ya. Seperti ini, saya close sekarang. Ya, tidak usah khawatir. Hilang. Wah, hilang Pak video saya enggak. Videonya sudah auto save. Ya, auto save sehingga teman-teman nanti tinggal buka ulang gitu animakernya, nanti animaker. Oh, syukur ya aman ya, ini history saya aman ya, akhirnya saya apa
menunjukkan hal yang tidak diinginkan ya. Nah, histori saya aman, nah, bersih ya. Oke, ini saya login pakai pakai apa namanya, Google Chrome tadi, sorry saya ganti login seperti biasa. Ini kali ya, ini kalau nggak salah. Loh, salah. Ini kalau nggak salah saya pakai akun yang ini, alay ya. Oh, sabar ya. Ini gitu ya, mungkin ada yang mau bertanya sambil nunggu-nunggu login begini, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan ya, meskipun saya mungkin teman-teman mau nambahkan di tugas akhirnya pakai Animaker gitu boleh ya, atau teman-teman apa namanya, tidak digunakan juga nggak apa-apa, ini cuma menambah materi saja, nambah pengetahuan teman-teman. Kenapa? Karena saya harap teman-teman bikin atau menyiapkan atau mendesain video itu macam-macam bentuknya, tidak hanya video orang, tapi juga bikin video animasi ya. Meskipun tidak bisa, meskipun tidak pintar bikin animasi, tapi teman-teman bisa eh, ini apa, membuat video animasi. Bentar, ini kok tombol upload nggak bisa dipencet ya. Coba saya drag and drop ya. Video animasi ini mungkin ya. Oh ya, tinggal drag and drop saja di ya. Nanti jangan ini Bapak liatin apa ini, saya lagi Lisa Blackpink ini tadi, acara acara kakak tingkat kalian ada yang itu pertunjukan, bukan saya nonton Lisa ya, ini eh, apa, tentang promosi kesehatan, jadi kitanya pakai foto profilnya Lisa. Nah ini sudah ada ya, jadi ya jangan salah fokus nanti ya, ini ya. Nah ini udah jadi file mana tadi ya. Untuk video, nah ini entah kenapa ketutupan begini ya, bentar ya, saya hapus dulu. Ketutup. Ah, kalau teman-teman misalnya, waduh salah ini ya, teman-teman bisa lagi bisa melakukan redo di sini ya, tinggal tinggal back. Tapi ini tidak bisa di redo ya, sebenarnya bisa. Bentar, mana ini kanvasnya tadi, di delete saja ya. Jadi ini tergantikan videonya. Bentar ya. Nah ini harusnya yang ini ya. Duh, ketutup. Ya, ini ulang lagi ya. Ketutup videonya sama yang saya upload. Mohon maaf sekali. Hmm, jadi di sini. Nah, seperti ini harusnya. Ya, saya tambahkan video.
yang sudah di-upload. Oh, sepertinya kalau upload video berarti dia otomatis ketutupan satu layar ya. Tidak bisa, saya maunya nambahkan videonya muncul di sini, ternyata sepertinya tidak bisa. Ya, mohon maaf ya. Kita tambahkan orang tadi. Ya, nanti diatur proporsi ya. Pastikan teman-teman bisa memperkirakan proporsi pada gambar. Kalau ini ada di sini, berarti dia lebih tinggi, ya, dia lebih dekat dengan audiens. Kalau dia ada di sini, ya sejajar lemari, artinya dia lebih pendek daripada lemari, gitu ya. Jadi ada posisi atau porsi ideal dari setiap orang. Kalau dia ada dekat sini, ya jangan begini, ya, dia lebih dekat berarti lebih besar, gitu ya. Bisa nambahkan video, tapi tidak disarankan nanti videonya ketumpuk, satu frame ini isi video. Bisa menambahkan lagu juga, ya, lagu background yang sudah tersedia gratisan ya. Lalu bisa menambahkan apa ini? Sprinkle apa ini ya? Oh, seperti ini ya. Uh, seperti hiasan foreground apa ya? Lawannya background ya. Kalau background kan munculnya di belakang. Kalau foreground ini munculnya di depan. Ya. Terus tidak nyambung. Intinya begitulah ya. Teman-teman harus bisa mengkreativitaskannya masing-masing. Terus tadi saya gambar COVID-nya hilang jadi. Oke, sambil ada yang mau bertanya silakan langsung raise hand, nanti saya jelaskan apa yang mau ditanyakan. Oh, Sinta, ya silakan. Baik Bapak, terima kasih. Kan di situ ada watermark kan Pak, ada Nah, make with animation. ya, Nah itu kalau gratis bisa dilakukan. kalau gratis nggak, ada ya, memang muncul di situ terus, jadi nggak bisa dihapus. Ya, bisanya ditutup. Ya, jadi nanti kalau video kemarin saya tutup pakai logonya UNED. Ya, agak mungkin memang agak di pojok kanan bawah kan agak gimana gitu ya, tapi kita bisa hilang. Kalau hilang harus beli ya, $19 per bulan. Ya, tapi saya rasa tidak mengganggu sih ini ya. Tidak terlalu mengganggu lah, intinya eh, yang apa-apa ya, ada watermark sedikit. Biar kita kan bikinnya pakai ini gratisan kan, biar inilah orang-orang oh, apa ya, mempromosikan gratis lah ibaratnya. Gitu. Sebagai timbal balik kita menggunakan ini secara gratis. Gitu kurang lebih di Sinta. Oke, ada lagi yang Baik, mau, ya, terima kasih. ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ya, sebaiknya tips juga dari saya, sebaiknya gambar-gambar yang sudah diupload di sini adalah gambar yang sudah siap atau gambar yang sudah bagus dari sisi proporsi, warna, terus desain dan lain-lain. Kenapa? Karena di sini tidak bisa ngedit gambar. Ya, gambar yang sudah ada ya begitu apa adanya tampil di sini. Ini ya. Nah, misalnya tambahkan gambar COVID. Marah nih ada COVID misalnya di rumahnya. Ya. Kurang lebih seperti ini nanti animasinya. Marah kok ada ulang tahunnya begini ya. Gitu. Ya, bentar saya edit dulu foregroundnya. Banyak sekali. Tuh ya. Nah, ini timeline. Ya, timeline ini adalah menjadi penanda bahwa munculnya di mana gitu. Nah, misalnya kita klik ini, nah ini artinya klik ini ya, apa namanya, si orang ini atau si COVID ini dia artinya muncul dari
detik ke 0 sampai detik ke 9. Ya. Saya pengen munculnya si COVID ini muncul di detik kelima aja ya, tinggal geser di sini ya. Pastikan tanda panahnya begini, nanti tinggal geser. Ya, ini detik kelima atau ini dihapus saja gitu ya. Yang gede begini hapus. Ini juga hapus ya. Ini detik kelima, lalu ini detik ke 5 lebih dikit gitu ya. Ini juga saya hapus dulu. Nah, ini 5 lebih dikit lagi. Ini juga. Ya, ini mengatur kemunculannya kapan. Ini detik ke-6 misalnya. Yang ini muncul di detik ke ini misalnya. Ya, nanti akan munculnya plop 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 secara bergantian. Ini belum kelihatan. Nah, kita coba play ya dari awal ya. Play scene 1. Nah, muncul satu. Nah, muncul gitu. Saya mohon maaf, ini foreground-nya sangat mengganggu. Bentar ya. Saya ngapus foreground-nya. Bentar. Mana ini hapus foreground-nya? Ini yang tadi salah ngeklik untuk edit foreground. Nah, ini background, ini orang, ini COVID. Ini terus saya atur ya. Ini kenapa? Ini saya hapus saja ya. Nah, oh foreground-nya ada di sini numpuk semua. Nah, ini bisa diklik ya, sorry. Ya, saya mau ngedit yang ini, dihapus. Ya, atau kurang gede nih, gede zoom-nya diatur di sini ya, di zoom-nya untuk melihat elemen-elemennya muncul di titik keberapa. Ini kita tarik ke kiri. Ya. Nah, ternyata ada elemen-elemen begini, ada orang, ada elemen biru-biru begini, diklik, saya hapus, elemen ini lagi, ini saya hapus juga. Ya, jadi ini elemen orang muncul di detik ke 0, tapi kalau mau memunculkannya di detik ke 1 gitu ya, tinggal digeser saja, klik orangnya ini, elemen orang, atau yang ini juga boleh, geser ke detik ke, mau ke detik berapa. Nanti kita lihat scene-nya kurang lebih begini. Ya. Nah, baru muncul plop plop plop, nah virusnya makin banyak. Kurang lebih begitu. Ya. Terus merasa kok scene 1 ini terlalu panjang, Pak. Saya pengennya scene 1 ini hanya 5 detik saja, boleh ya. Ini scene satunya diklik atau ini diklik di sini. Ya, scene satunya diklik terus mana ini? Scene 1. Ya, nanti bisa digeser jumlah detiknya. Mana sih? Bentar. Nah, saya zoom out dulu. Scene 1
Nah, ini jadi 2 detik. Ya, kalau mau nambah, ini ditambah plusnya ini. Ya, scene 1, totalnya saya mau bikin 7 detik. Ya, ini tanda plus. Kalau scene satunya, atau saya mau bikin scene 2 ya, scene 2 ini cukup tambahkan yang tanda plus ini. Jadi scene 2. Ya, scene 2-nya, scene 1 kan 7 detik, scene 2 saya mau ganti jadi 5 detik. Ini di minus-minus gini aja. Nah, scene 1 7 detik, scene 2 5 detik. Atau capek nih mau bikin scene 1 atau scene 2 masih sama di lingkungan rumah, ya tinggal duplicate saja. Ini ya tombol duplicate. Nah, scene 2-nya kan sama persis dengan scene 1. Nanti tinggal diubah urutannya. Misalnya tadi orangnya di sini berubah jadi orangnya di sini menangis. Virusnya eh, hilang misalnya, atau begini, virusnya berkurang. Nanti kita play ya, coba ya. Kita play scene 1 langsung nyambung ke scene 2. Gitu. Ya. Nah, ini tips dari saya. Jadi ketika mulai membuat video, itu jangan dimulai dari videonya. Tapi mulailah pertama kali itu membuat storyboard dulu. Kira-kira scene 1 teman-teman backgroundnya apa, terus nanti munculnya apa, tokohnya siapa, terus ada benda-benda apa saja. Ya, terus nanti scene 2 tokohnya apa dan lain skenario-nya bagaimana, omongannya apa, tulisannya itu. Ya, setelah membuat storyboard, ya kotak-kotak gambar seperti panel-panel kartun gitu, ada ini habis ini ke sini gitu ya. Buat rekaman suaranya, itu langkah yang kedua. Atau buat voice overnya. Halo teman-teman, selamat datang di FKM UNED gitu misalnya. Ya, baru buat videonya menyesuaikan dengan suara tadi. Ya, karena kan namanya ada suara kan ibaratnya ada gerakan misalnya, jadi biar pas gitu, jangan sampai penjelasannya udah berhenti tapi orang itu masih melambai-lambai atau masih menjelaskan gitu. Atau sebaliknya, orangnya sudah berhenti udah hilang orangnya, tapi atau apa, elemen orang ini udah hilang tapi videonya masih melakukan penjelasan, kan kurang kurang pas gitu. Ya, makanya buat dulu storyboard, sudah jelas skenario, gambar yang mau digunakan apa, terus buat voice overnya, nanti terakhir baru dianimasikan berdasarkan suara tadi. Gitu. Itu ya. Nambahkan suara bagaimana Pak? Ya, ini tinggal tambahkan ini, gambar musik ini. Gambar musik diklik, ya. Nanti pilih yang upload tadi. Ya, saya kebetulan sudah mempunyai, Halo, nah contoh seperti ini. namaku 2019 Novel Coronavirus. Bagus ya Kalian suaranya bisa ya. panggil aku. Ini tahu suaranya siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini suaranya Bu Globila ya. Mungkin teman-teman udah pernah ketemu Bu Globila belum? Ini suaranya Bu Globila ya. Jadi ceritanya proyeknya bertiga. Bu Globila sebagai voice over, saya bikin animasi, terus Pak Afif bikin elemen-elemennya kayak bikin COVID-nya, bikin background dan lain-lain. Tapi waktu itu tidak diselesai karena saya keburu males begitu. Ya, misalnya ini dia menjelaskan tentang virus COVID gini kan, ya seperti ini kan enak ya. Jadi animasinya kurang lebih seperti ini. Halo, namaku 2019 Itu Novel misalnya. Coronavirus. Kan, jadi nyambung ya, dia antara omongan dengan gerakan tangannya nyambung. Gitu. Makanya tadi saya bilang storyboard, bikin voice over, baru bikin animasinya. Dia bisa dipas-pasin nanti. Gitu ya. Terkait dengan ininya nanti bisa diatur ya, misalnya munculnya di detik keberapa ya. Si ini muncul di detik keberapa, si ini muncul di detik keberapa, nanti bisa diatur semuanya. Ya, nah, seperti ini. Nah, random aja lah ya intinya.
Gitu. Ada mau bertanya silakan langsung raise hand atau mau open mic, mau di chat juga boleh. Halo, Nah, kan belum muncul namaku ya. Nah, baru muncul. 2019 novel Coronavirus. Kalau munculnya biar nggak ngagetin gitu, biar blok nggak langsung seperti itu bisa ya. Pilih orangnya, ya. Nanti pilih ini action, ini expression. Oh, kayak sedih, bisa ya. Mau apa? Ini orangnya macam-macam ya. Tadi saya lupa jelasin. Ada action, ada expression. Action gerakan tangannya. Kalau expression bentuk wajahnya. Supaya munculnya tidak ngagetin, itu kita bisa berikan animasi tambahan. Action plus ini apa ya? Oh, nanti silakan diekspor sendiri ya. Saya tidak. Ini kayaknya. Bukan. Bentar. Untuk orang exit efeknya mana ini ya? Di sini. Nah, ini dia ya. Kalau orang biar munculnya tidak mengagetkan itu pakai enter effect ya. Enter effect-nya seperti PowerPoint ya, kan ada animasi kalau baru slide-nya muncul baru orangnya nongol gitu. Nah, ini seperti ini bisa juga ya. Saya ini kurang tahu. Ini zoom in seperti ini saya kurang tahu juga seperti apa bentuknya. Ya, bentar. Ya, 2019 novel Coronavirus. Seperti ngezoom baru keluar gitu. Ya, pokoknya kreativitas lah. Nanti dicoba-coba saja ya. Fiturnya ada banyak. Sebenarnya bikin kaget. Halo, Nah, namaku 2019 kan jadi lebih novel enak. Coronavirus. Kalian? Ya, kurang lebih begitu. Halo. Oke, nah, ini gambar orangnya kemana ini? Nah, ini gambar orangnya di sini. Nah, ini ya. Mau diganti kemunculannya tidak mau seperti itu, boleh nanti lagi di setting lagi. Enter efeknya diganti ya, nanti mau terserah mau apa, sih coba-coba saja, macam-macam bentuknya. Ya, yang paling ini, yang wipe ini sih bagus kayaknya ya, paling smooth gitu. Saya juga tidak tahu. Kalau saya pakainya kalau di PowerPoint itu pakai wipe, jadi dia muncul nongol pelan-pelan gitu. Nah, gitu. 2019 novel Coronavirus. Semacam jin ya, kayak jin munculnya kayak berasap gitu keluar. Ya, gitu. Oke, ini sudah. Nanti apa lagi yang perlu saya jelaskan ya? Oh ya, untuk ini biar nggak pindah-pindah, kegeser-geser gitu atau nggak salah atau tidak sengaja ke klik, ini dikunci saja. Kalau udah fix begini, dikunci saja. Nah, ini tidak akan bisa diapa-apain, tidak akan bisa diedit-edit lagi. Jadi kalau mau ini tinggal buka lagi kuncinya. Nah, bisa diedit. Ya, klik saja begini. Ya, begitulah bunyinya. Ya, gitu ya kira-kira ya terkait dengan pembuatan Animaker ini. Nanti silakan teman-teman diedit sesuka kreativitas kalian, ya, sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan apa namanya kesenangannya, ide-idenya masing-masing begitu ya, jangan takut. Ya, nah ini tampilan. Oh ini ya belum saya jelaskan. Ini untuk tampilan apa namanya? Tampilan satuan atau bijian dari si ini item-item ini. Kalau yang ini untuk tampilan secara timeline. Nah ini udah kelihatan timelinenya ya. Ini garis ini timeline 1, scene 1, ini scene 2. Ya, scene 1, scene 2. Terus ini yang voice over tadi. Ya, apakah mau dikecilin suaranya, ya volumenya bisa diatur atau mau di delete bisa.
Nah, ini tampilan scene, ini tampilan apa? Ini apa nih ya? Oh, tampilan ini apa namanya? Frame-nya ya, misalnya mau seperti ini. Ya, jadi dia akan fokus di sini saja. Ya, misalnya nih ya, saya contohkan ya. Scene 1 di sini sampai ini hanya di sini. Ya, motongnya gimana nih? Dynamic kamera. Nah, seperti ini. Ya, detik ke berikutnya ini gambarnya segede ini, segede rumah. Oh, nggak bisa di ini lagi. Untuk dynamic gini ya contohnya ya. Buat kita play ya. Nah, seperti ini. Begitu jadi scene 2 dia akan memfokuskan di salah satu poinnya. Tapi saya sendiri tidak mahir menggunakannya ini, jadi uh, silakan dicoba-coba saja. Static kamera saja ya, kameranya tidak pindah-pindah. Jadi dari awal sampai akhir dia frame-nya khusus di situ, segede layar full screen gitu ya. Oke, itu mungkin setelah selesai membuat video, ya setelah selesai nanti teman-teman tinggal publish di sini, klik tombol publish yang ini, ya. Terus nanti download videonya, ya. Namanya apa? Kalau kualitasnya maksimal 720p HD dan format tipenya adalah MP4. Jadi kurang lebih itu saja. Ya, yang selebihnya ini harus berbayar. Ya, nanti tinggal download, udah jadi videonya. Tuh. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan Animaker ini? Silahkan. Ada? Ya, intinya seperti itu ya, kurang lebih nanti videonya emang, nah seperti ini saja ya, ini karena buatnya asal-asalan. Gitu ya, nanti scene 2-nya diganti saja, background-nya bisa. Scene 2, background-nya nangis di kebun, gitu misalnya. Di home tadi ya. Nah, seperti ini, nangisnya di taman. Jadi virus COVID-nya ini tidak hanya diam, tapi dia bergerak-gerak gitu ya. Mana ini apa? Crop. Oh, yang ini kayaknya. Virusnya ini menghantui. Seperti itu. Nanti pergerakannya bisa diedit ya. Misalnya di sini mau digeser ke sini, yang ini titik yang ini ya mau digeser titiknya. Nah, seperti ini bentuknya bisa. Titik yang ini digeser. Hmm. Nah, ketika dijalankan, nah, kurang lebih seperti ini gerakannya. Itu terlalu cepat Pak, ya bisa ya. Si COVID-nya ini diperlambat gerakannya. Kan COVID-nya yang ini ya, tinggal diklik COVID-nya yang ini, ya nanti ditarik-tarik saja di sini. Bentar. Nah yang ini ya, kan ini ya.
masih. Nah, intinya bisa ditarik ini sih. Nah, ini ya. Tunggu ya. Ini bisa ditarik nanti seberapa panjang animasinya atau seberapa jauh dia bergerak. Cuman ininya yang ditarik di sini ya. Lalu, ya. Itu cuman saya tidak bisa ya. Digeser-geser. Kalau sudah jadi tanda plus itu tanda penggeserannya udah jadi artinya sudah bisa digeser. COVID. Nah, ini ya. Ini mau dipendekin, bisa dipendekin sih kalau panjangan nggak bisa lebih dari detik ke-14. Detik ke-12 nanti gerakannya ini diatur-atur seperti ini. Supaya gerakannya lebih smooth. Jadi artinya adalah si gambar COVID ini ya, dia akan muncul di menit setelah detik ke-6 ya. Muncul di detik ke-6 lalu mulai bergerak di detik 6,5 ya, terus bergerak. Jadi pas naik turunnya ini diwakili oleh satu titik gambar ya. Contohnya seperti ini. Ini kan lebih slow ya. Atau ini terlalu gimana gitu tinggal digeser-geser saja. Artinya nanti seperti ini. Nah, di awalnya cepat, nanti di akhirnya lambat. Ini tarik sini, nah ini begini tampilannya. Ya, jadi ini random, gerakan random. Nanti teman-teman silahkan ini diedit ya, di gerakannya mau diubah, mau gerakannya loncat-loncat gitu bisa ya, loncat-loncat kan. Terus seperti ini gerakannya. Ya, nanti coba dilihat ini. Nah, tuh. Ya, ulangi lagi. Nah, seperti ini, yang ini gerakannya gini terus naik turun terus. Jadi apa namanya teman-teman bisa mengkreasikan ini gerakannya macam-macam ya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Aduh, sakit leher saya. Ada? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Bisa kira-kira ini? Bisa? Tertarik nggak atau apa sih Bapak nggak tertarik? Saya bikinnya malas capek gitu ya. Nggak apa-apa ya. Mungkin suatu saat pasti kalian mungkin teringat, oh ya bikin video animasi aja kali seru gitu ya. Nanti suatu saat mungkin bukan sekarang, mungkin bukan nggak tahu kapan, tapi satu saat ketika teman-teman pengen bikin animasi seperti ini bisa pakai Animaker ya, nanti bisa tonton tayang, wah dulu Pak Dewa sempat ngajarin tapi saya lupa, saya nonton video rekamannya aja gitu, bisa ya. Karena kan mungkin teman-teman masih bingung kira-kira aplikasinya gimana, tapi saya harap eh, apa namanya teman-teman di sini meskipun keterbatasan tidak bisa bikin animasi, tapi setidaknya teman-teman harus kreatif menggunakan tools yang sudah ada, yang gratis, yang online, yang gampang digunakan, sehingga animasinya itu bisa dibuat ya meskipun sederhana, tapi
ya inilah ya apa bagus ya, lucu juga hasilnya. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai jam berapa kita ini? 12.30. 14.10. 14.10 ya, betul ya? Ya, oke. Ini sudah saya close ya. Nah, sekarang kita satu lagi. Saya mau ajarkan satu lagi membuat augmented reality dengan apa namanya dengan aplikasi yang sederhana juga. Teman-teman mungkin bisa download dulu aplikasi namanya Zapar, ya. Gambarnya seperti ini, logonya seperti tanda petir. Download dulu aplikasinya di handphone. Nanti saya jelaskan apa itu augmented reality. Ya, silakan download dulu aplikasi Zapar. Saya juga sambil download ya. Saya lupa tadi download. Ya, silakan download. Biar tahu ya, nanti kalau teman-teman tidak download tidak bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Zapar. Ya. Teman-teman download udah ketemu nih lambangnya begini. Aduh, mana sih? Kelihatan. Nah, ini ya lambangnya petir begini. Kayak lambangnya siapa namanya? DC para Shazam ya, lambangnya Shazam. Silakan di-download. Terus saya mau jelaskan sedikit Zapar itu apa ya. Teman-teman pernah nonton Harry Potter? Pernah? Tahu korannya Harry Potter? Koran Harry Potter. Korannya Harry Potter kayak gimana? Dia kan ada media cetak, tapi ada gambar bergeraknya. Iya nggak sih? Video, lukisan bergerak. Pernah nonton Harry Potter nggak sih? Teman-teman nggak ada respon. Nah, Bapak. Oh iya pernah ya. Nah ini seperti ini ya gambarnya ya. Atau ini gambar ininya ya. Jadi ini gambar koran, media cetak, tapi ada gambar bergeraknya. Ya, ini media cetak, media yang di print, koran, atau mungkin nanti poster bentuknya atau yang lain. Tapi di posternya itu bisa ada videonya. Ya, kita buat seperti ini. Memang kalau di dunia nyata, kita untuk melihat videonya ini bergerak, memang tidak harus melihat dengan mata langsung ya, tapi kita bisa menggunakan aplikasi Zapar itu tadi. Ya, dan membuatnya tidak mudah ya. Maksudnya membuatnya itu cukup mudah ya, dan gratis, ini yang perlu saya jelaskan. Bikinnya mudah dan gratis ya. Teman-teman bisa bikin media cetak yang ada gambar video bergeraknya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Media cetaknya ini saya buat mana ini mata kuliahnya. Nah, ini ya. Sudah ada yang berhasil download Zaparnya? Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah ya. Nah, ini contoh media cetaknya. Ceritanya saya mau membuat video atau membuat gambar atau ngeprint poster cuci tangan. Nah, kan ada begini ya. Cuci tangan. Nah, ada 12 cara ya atau 12 langkah ya khususnya ya. Mulai dari menuangkan air, ngasih sabun dan lain-lain. Lalu mungkin orang yang lihat poster ini kan bingung dia ya. Misalnya ada gerakan begini. Bentar, aduh ini kehalangan. Ya, ada gerakan step ke-6. Ya, ada gerakan begini. Maksudnya gerakannya seperti apa ya? Apakah diputar begini, apa begini, goyang-goyang begini ya? Nah, kan orang-orang mungkin kalau orang kesehatan yang ngerti-ngerti aja gerakan cuci tangan seperti apa. Tapi kalau orang awam kan sulit membayangkan hal ini. Nah, sekarang coba yang sudah berhasil mendownload Zapar ini, anggap ini media cetak ya, media yang di print di kertas, silahkan buka Zaparnya, terus di scan, di scan lagi, dilakukan scan, ya. Apakah sudah misalnya coba juga ya? Nah, dari media cetak ini akan menjadi media video. Sudah ada yang coba? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, bisa bergerak? Bisa, Bapak.
Ya, itu ya. Jadi ini salah satu Bisa, Bapak. ya bisa salah satu media alternatif buat ketika nanti teman-teman ini ya tips dari saya. Ketika teman-teman nanti bikin poster, lomba poster ya, biar lomba posternya keren gitu, tambahkan augmented reality. Ini namanya AR ya, augmented reality. Tambahkan ini nanti ketika orang itu men-scan ininya dia akan wah bisa bergerak ya, gerakan cuci tangannya seperti itu. Jadi ada nilai plus dari poster, ada teknologi di dalam poster meskipun posternya poster cetak, tapi teknologinya sudah modern ya, bisa berupa keluar video. Nah, seperti itu ya jadi contohnya. Atau teman-teman tadi yang gambar poster ini bisa di-scan ulang ya. Nanti salah satu dari gambar ini akan bergerak ya. Nanti teman-teman bisa scan meskipun gambarnya kecil itu bisa di-scan ya. Mudah-mudahan bisa. Bentar saya coba dulu. Ya, Zapar ini akan men-scan atau mungkin kurang gede kali ya. Nah, seperti ini ya. Si Zapar ini akan men-scan yang hitam, tanda hitam itu. Salah satunya akan bergerak begitu. Ya, mungkin saya nggak tahu nih jalan apa. Oh, tempat saya jalan ya. Yang ke-scan adalah yang nomor langkah ke-8 di saya. Gitu. Ya. Pak, udah ngerti kan maksudnya augmented reality itu apa? Sudah bisa membayangkan ya. Nah, kira-kira seperti ini kan kurang lebihnya ya. Jadi gambar yang dicetak itu bisa bergerak video. Nah, cara membuatnya adalah teman-teman siapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan kompor yang gitu ya, tahu nggak sih meme-nya gitu. Wah, garing ya saya ya. Oke, gitu ya. Alatnya atau bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama siapkan videonya dulu ya. Saya punya video, ini kurang lebih videonya seperti ini. Ya, video orang mencuci tangan. Nah, lalu video ini saya screenshot ceritanya, ya sehingga menghasilkan gambar ini. Nah, video ini saya screenshot. Bentar. Ya, video ini saya screenshot. Lalu saya bisa eh, apa gambarnya, videonya ada, fotonya ada. Lalu kita buka aplikasi Zapar. Ya, bahannya tadi ada foto, ada video, lalu kita buka aplikasi Zapar ya. Zap.works. Untuk ngeditnya ada di sini, Zapworks ini. Ya. Jadi teman-teman silahkan apa namanya bikin free trial ya, login atau sign up. Kalau saya sudah punya account makanya saya tinggal login saja. Saya lupa apa ya? Ini kayaknya. Oke, seperti biasa login. Nah, cuman kekurangannya Zapar karena fiturnya gratis, untuk proses editing ini hanya diberikan waktu maksimal 13 hari atau hampir 2 minggu. 2 minggu deh gitu ya. Jadi setelah itu teman-teman tidak akan bisa ngedit videonya lagi. Ya, tapi videonya akan ada atau awet terus selama teman-teman tidak menghapusnya. Buktinya adalah video cuci tangan yang teman-teman lihat tadi, ya video yang mana tadi ya, yang ini nih, ya, yang ini saya buat tahun 2019, 12 November 2019. 2 tahun sampai sekarang masih awet, masih bisa di scan. Memang editnya cuma 13, waktunya dikasih 2 minggu, tapi teman-teman masih bisa men-scan ini sampai 2 tahun. Gitu ya. Nah, oke, ini sudah ya. Kita pertama langkahnya di sini ada project ya. Nanti teman-teman masuk di sini ada project ya, atau mungkin di awal tampilnya seperti ini. Ya, teman-teman create project dulu. Ya, create project. Lalu pilih yang ada dua ya, pilihannya bisa yang widget ini, ya, yang widget atau yang designer, ya.
Kalau yang desainer ini bisa menggunakan ini ya, yang desainer bisa menggunakan QR code dan menggunakan zap code. Zap code itu yang tadi yang bulat yang ada tambang petirnya. Kalau QR code ini tidak perlu apa namanya? Tidak perlu install Zapar ya. Karena dia pakai browser. Tapi kalau zap code dia harus membuka aplikasi Zapar itu. Ya, itu kalau pakai desainer. Ya, kalau pakai widget, ya widget hanya bisa menggunakan logo Zapar. Ya, ini saya kasih contoh deh ya. Ini kita buat satu dengan versi widget. Nah, ini widget ya. Nah, seperti ini ya. Nanti logo Zaparnya yang ini dipakai. Nah, saya gedein dulu. Ya, ini versi widget. Terus ini saya tambahkan lagi halaman. Saya tambahkan project ya. Halaman menggunakan designer. Ya, designer bisa dua-duanya, zap code atau QR code. Pakai QR code misalnya ya. Nah, gini. Ya. Kalau widget dia hanya satu kode saja, satu gambar, tapi dia kelebihannya bisa terhubung ke image, ke video, suara, kontak, kalender, foto, album, dan web link. Ya, itu kalau widget. Ya. Kalau desainer dia hanya bisa terkonek ke gambar, ya hanya untuk video, gambar dan video, tapi dia bisa menggunakan QR code. Nah, itu kelebihannya. Nah, tidak usah install macam-macam. Karena kita mau buat hanya menggunakan video, kita editnya di eh, ini dulu, ya apa sih namanya, yang desainer dulu. Ya, desainer ini tampilnya seperti ini. Dikasih namanya apa projectnya? Cuci tangan, cuci tangan satu. Ya. Lalu kita QR code-nya ini kita download dulu. Ya. Hmm. Ya, ini di web AR ya, berbasis web ya. Jadi orang-orang tidak perlu menginstal. Ini tulis jadi contohnya apa namanya? Cuci tangan satu. Ya, projectnya terus di save ya. Nah, ini udah jadi QR code-nya ya. Tinggal download PNG-nya. Ya. Terus untuk layout ini nggak usah ya. Ini juga nggak usah. Biarin aja hitam begini. Save. Kita lihat ya di overview. Nah, ini udah ada ya. Cuci tangan satu dan cukup pakai QR code seperti ini ya. Lalu kita open designer atau mungkin bisa pencet tombol yang ini, open designer. Open designer. Ya, nah ini ya. Udah nih, kita skip saja. Ya, ini petunjuknya ya. Start download. Nah, ini zap kodenya. Bisa macam-macam bentuknya ya. Mau pakai yang mana, bunga, mau pakai ini bentuknya dan lain-lain. Cuma loadingnya lama. Bentar ya. Saya refresh dulu. Ya.
Terus upload tracking image, ya. Nanti upload gambar yang mau kita jadikan tadi, yang gambar mau kita jadikan hasil screenshot tadi. Cari gambar ini mungkin ya, atau enggak? Gambar. Nah ini misalnya ya, upload. Oh belum ini, sorry. Oke, sorry saya ulangi dulu. Ini belum saya upload ternyata. Untuk tracking image-nya belum saya upload. Oke, sorry ya. Kita back dulu ya. Ini kan QR code-nya sudah ya tadi ini yang zap code-nya belum saya download ternyata, lupa. Sorry. Ya, ini dikasih cuci tangan. Ya, kita download PNG-nya. Nah, seperti ini. Save. Nah, sudah ya, ini kan kita sudah punya kembali ke overview. Nah, kita sudah punya satu buah QR code dan satu buah zap code. Nah, kita lihat di hasil downloadan ya. Di hasil download, teman-teman bisa lihat saya punya satu buah QR code ya dan satu buah ini zap code dan satu buah QR code. Untuk itu kita inputkan QR code ini ke dalam gambar yang mau kita scan nanti. Ya. Yang gambar mau kita scan, misalnya saya random saja, misalnya gambar yang mana? Yang ini misalnya. Ya, gambar yang 4. Nah, nanti zap code ini ya kita masukkan ke sini. Ya, tidak usah terlalu gede-gede. Nah, gunanya adalah biar zap code ini atau kode zap ini zap kode namanya, bisa di-scan oleh aplikasi Zapar. Inilah penanda bahwa aplikasi Zapar. Atau mungkin bisa pakai QR code yang ini, boleh juga ya. Ini tanpa aplikasi Zapar sudah bisa diakses. Nah, seperti ini ya. Ada QR code yang akan membaca. Gitu. Ya. Terus kita balik lagi ke Zaparnya. Nah, ini ya. Kita open designer. Nah, tadi baru kita zap code yang tadi kita gini kan. Ya, kita upload gambar yang sudah ada zap code-nya. Tadi kan gambar sudah ada zap code-nya, kita upload gambar tersebut. Gambar mana tadi? Gambar 6 kalau nggak salah. Bukan. Gambar 4 ya. Nah, ini ya. Sudah ada zap code dan sudah ada QR code-nya. Kita upload gambarnya. Inilah yang akan menjadi tracking image. Inilah yang akan dibaca oleh aplikasi Zapar tadi. Nah, sudah bagus ya, sudah hijau, sudah good, berarti posisinya sudah bagus. Ya, use this tracking image. Nah, ini sudah jadi gambar yang akan muncul, yang akan di-scan nanti. Lalu bagaimana menambahkan videonya? Nah, jadi ini seperti
layer tadi ya, ceritanya seperti layer. Jadi gambar ini ketika di scan itu akan yang justru yang hasil scan itu akan menampilkan gambar video. Jadi videonya ada di atas gambar ini. Ya, tinggal tambahkan klik video. Ini bisa dari video YouTube, dari Vimeo, atau dari upload video. Ini saya pilih gambar yang dari upload. Itu video dari upload. Terus mulai upload video. Jadi usahakan nanti video yang diupload itu ukurannya kecil-kecil saja ya, tidak usah terlalu besar. Ya, misalnya video yang mana yang ini ya. Nah, ini ya contohnya ya. Dia akan proses uploading. Jadi semakin kecil videonya, maka akan semakin mudah Zapar itu untuk membuka video tersebut. Jadi tidak perlu apa namanya? Tidak perlu loading lama-lama. Nah, nanti ditaruh ya di size-nya dibesarkan saja, ditarik begitu. Mana ini gedenya? Ya, ditarik. Kok bisa digedein ya? Bentar. Hmm, oh ya bisa ya. Kalau lambangnya udah begini, tinggal tarik, dibesarkan sesuai ukuran layarnya. Ya. Ya. Lalu dikasih properties, ya. Play on start-nya ketika ini akan otomatis nge-play. Ya. Lalu loop video, ya videonya akan terus berulang. Terus hide control, jadi tidak bisa di ini. Jadi apa tanda play-nya ini akan ketutup, hilang gitu ya. Terus itu saja. Ya. Nah, terus ketika ini sudah selesai ya, artinya adalah ketika ini di scan akan memainkan video secara play on start dan loop video, dia akan berulang terus. Ya, kalau sudah selesai, ya nanti tinggal di publish saja, publish ya. Nah sudah selesai, sudah terpublish. Ya, sekarang untuk melihat apakah video ini sudah berjalan atau belum, teman-teman boleh apa namanya scan ulang ini yang sudah kita buat tadi. Ya, tidak usah menggunakan coba saya pakai kamera biasa ya, mudah-mudahan bisa. Pakai kamera biasa dia akan mendetek dari si QR code itu. Ya, ketika QR code dibuka, dia akan memunculkan aplikasi Zapar seperti ini. Lalu tinggal klik launch di allow, nanti dia akan bisa men-scan video atau gambar tersebut. Ya, coba tanpa Zaparnya dulu. Tanpa Zapar dia tidak perlu install Zapar ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan web. Dia akan otomatis ke webnya Zapar. Bentar, saya geser-geser dulu. Ya, ada yang berhasil nanti boleh. Gimana? Sudah bisa? Tidak usah pakai Zapar ya, tinggal buka aplikasi kamera di HP, di scan saja. Bisa? Ada yang udah nyoba?
Gimana, teman-teman? Sudah bisa, Bapak? Sudah ya? Oke, siapa itu? Siapa tuh yang tadi bisa? Krisna ya? Siapa? Saya. Oh, Zaidan. Oh, Z ya. Yang lain gimana? Sudah? Ini ada di chat mungkin. Bisa, Pak? Ya, gitu ya. Intinya adalah ketika tidak menggunakan Zapar, si Zapar ini akan men-scan QR code ini, lalu dia akan mengarahkan ke web. Web itu isinya ya Zapar juga, tapi versi web, tidak perlu install. Tapi kalau dia sudah menginstal, dia akan membaca si tanda petir ini. Memang agak-agak gimana, ada QR code, ada tanda petir, tapi ya namanya aplikasi gratis ya kita nurut-nurut aja sama mereka gitu ya. Karena kan ini gratis dan bisa digunakan lumayan lama juga, sampai 2 tahun masih bisa aktif di scan. Jadi kegunaannya apa? Ya kegunaannya nanti ketika teman-teman membuat poster, teman-teman bisa menambahkan video, misalnya gerakan kan tentang cara menggosok gigi kan, gosok bagian atas. Nah, gosok memutar bagian atas kan orang-orang mungkin memutar itu maksudnya bagaimana, tapi ketika dia ada video, di scan ada videonya memutar itu, nah nanti gerakannya seperti ini. Tuh, maksudnya muternya gini, gitu. Dia ada bayangan. Ya, selain video, nah Zapar itu bisa menambahkan gambar, ya di scan keluar gambarnya apa bisa, menambahkan foto album, ya jadi hanya satu gambar gitu, tapi ketika di scan nanti bisa dicolek-colek gambarnya, bisa digeser-geser gambarnya. Jadi bisa muncul banyak gambar sekaligus, bisa video dari YouTube, Vimeo. Bisa suara, bisa teks, bisa button, ya button itu misalnya tombol, ya mau ke WA, mau ke apa, scan saya, nanti ketika di scan dipencet keluar buttonnya, dan lain-lain ya. Ada pilihannya, ada banyak di sini kurang lebihnya. Begitu. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan pembuatan augmented reality sederhana ini? Silakan. Ya nanti saya harap teman-teman bisa kreatif ya penggunaannya. Kalau saya dulu ini bikin cerita sedikit ya. Dulu saya bikin hadiah ulang tahun ceritanya ya buat pacar lah zaman dulu ya. Jadi saya punya video Instagram, bukan video Instagram, apa sih namanya? Instagram story yang lagi berdua gitu ya. Terus Instagram story-nya itu saya cetak, saya print ya, saya jadikan buku. Gitu, di ulang tahunnya saya jadikan buku, terus bukunya itu ketika di scan nanti foto Instagram story itu jadi bisa bergerak, gitu, jadi muter videonya. Ya ini kan iseng-iseng aja sih, maksudnya buat biar kadonya unik kan, nanti saya kasih buku yang ada kayak galeri foto gitu bukunya, tapi kalau di scan fotonya itu bisa bergerak gambarnya. Gitu. Itu salah satu pemanfaatannya, atau pemanfaatan lain misalnya tentang edukasi cuci tangan. Ini saya sempat bikin juga kemarin pengabdian masyarakat ke Situ Bondo, bikin buku untuk pengabdian masyarakat. Jadi bukunya itu ketika anak-anak SD cuci tangan kan bingung ya gerakannya gimana, dia tinggal scan nanti bisa bergerak cuci tangannya bisa segala macam gitu. Itu ya, ini juga waktu sampai jam berapa kita kuliah hari ini? 11.10. Oh, sudah habis ya waktunya ya. Mungkin sudah lewat 5 menit juga. Mungkin saya cukupkan ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf mungkin kurang maksimal ngajarnya. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa menumbuhkan kreativitas kalian. Nanti kalau ada diskusi atau mau ada pertanyaan, Pak saya punya ide begini tapi bagaimana ya Pak? Nah itu misalnya boleh nanti chat sama saya, kita diskusi bareng atau nge-zoom bareng, boleh di luar jam kuliah ya, kita diskusi. Pak saya punya ide begini, kira-kira bisa nggak Pak ya? Kira-kira apa yang dibutuhkan Pak? Kira-kira apa? Nah silahkan diskusi sama saya, chat saya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Karena jangan sampai ide atau kreativitas yang kalian buat itu berhenti karena teman-teman bingung caranya seperti apa. Ya, karena ide itu mahal.
Ya kalau punya ide, bingung, kita bisa join, kita bisa bareng-bareng kerjakan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan karya, jadi kenang-kenangan juga buat teman-teman. Itu ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Silakan dilanjutkan Google Site-nya, nanti saya nilai ketika minggu UAS. Ya, itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan mungkin terakhir sebelum saya tutup?